Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Launi Arifin Aziz dengan NIM 030212822765, jurusan Teknik Pertambangan angkatan 2022, Universitas Sriwijaya kelas A Indralaya. Adapun saya membuat video ini untuk memenuhi tugas dari mata kuliah Tambang Terbuka dengan dosen pengampun Bapak Rosian Febrianto STMT. Baiklah, pokok pembahasannya saya akan jelaskan pada bab ini adalah latar belakang, metode penambangan, memilih metode penambangan, serta dampak positif dan negatif. Yang pertama yaitu latar belakang. Metode penambangan secara umum dapat dibagi menjadi surface mining, underground mining, dan underwater mining. Yang saya akan jelaskan pada kali ini ialah tambang terbuka, yaitu surface mining. Merupakan salah satu metode penambangan di mana segala kegiatan atau aktivitas penambangannya dilakukan di atas atau relatif dengan permukaan bumi, dan tempat kerjanya berhubungan langsung dengan udara luar atau lingkungan luar. Yang kedua yaitu penggolongan metode penambangan secara umum. Tambang terbuka surface mining adalah metode penambangan yang segala aktivitas atau aktivitas penambangannya dilakukan di atas atau relatif dekat dengan permukaan bumi, dan tempat kerjanya berhubungan langsung dengan udara luar. Kedua, tambang bawah tanah atau tambang dalam atau underground mining. Metode penambangannya segala kegiatan atau aktivitas penambangannya dilakukan di bawah permukaan bumi, dan tempat kerjanya tidak berhubungan langsung dengan udara luar. Berikutnya yaitu tambang bawah air, underwater mining. Metode penambangan yang kegiatan penggaliannya dilakukan di bawah permukaan air atau endapan mineral berharganya berada di bawah permukaan air atau dasar lautan. Yang terakhir yaitu tambang di tempat in situ mining atau novel mining. Merupakan metode tambahan baru dan sedang dikembangkan. Pemilihan metode penambangan. Dalam pemilihan metode penambangan dilihat dari beberapa karakteristik spesial dari batuan, seperti ukuran, dimensi, tebal dan penyebaran. B. Bentuk, tabular, lentikular, masif atau irregular. C. Attitude, inklinasi dan dip. Yang berikutnya yaitu kedalaman, nilai rata-rata dan ekstrim nisab pengusapan SR. Kedua yaitu kondisi geologi dan hidrogeologi, mineralogi dan peterologi, sulfida dan oksida. Yang B. Komposisi kimia dan kualitasnya. Yang C. Struktur geologi, bidang lemah seperti kekar, retakan dan sesar. Yang terakhir yaitu keseragaman atlasi oksidasi, serta air tanah dan hidrogeologi. Sifat-sifat geoteknik. Sifat elastik seperti kekuatan, modulus elastis, nisab, potion, dan lain-lain. Yang B. Perilaku elastis atau viskoelastik, flow creep. Yang C. Keadaan tegangan awal serta induksi. D. Kolidasi, kompaksi, dan kompetensi. Yang E. Sifat-sifat fisik lainnya seperti bobot isi, SG voids, porosis, permeabilitas, kandungan lengas, moisture content. Selanjutnya faktor lingkungan. Faktor lingkungan sebabnya mendukung seperti kontrol bawah tanah, penurunan permukaan tanah, subsidence. Yang C. Kontrol atmosfer, kontrol kualitas, kontrol panas dan kelembapan, serta untuk tambang bawah tanah ventilasi. Yang D. Kekuatan pekerja seperti pelatihan, kondisi kesehatan, keselamatan kerja, serta sekitar kehidupan dan lingkungan. Konsentrasi ekonomi seperti cadangan, tonase, kadar atau kualitas. Laju produksi seperti produksi per tahun, persatuan waktu. Umur tambang, produktivitas persatuan pekerja dan waktu, misalnya ton pekerja atau karyawan.
Yang E, perbandingan ongkos penambangan untuk metode penambangan yang cocok diterapkan, serta yaitu faktor teknologi, perolehan tambang, mine recovery, dilusi jumlah aset yang diterima dengan biji atau batu bara, kefleksibilitas metode dengan perubahan kondisi, D, selektivitas metode untuk batu bara, E, konsentrasi atau dispersi dari penambangan, E, metode pekerja dan intensitas. Pemilihan metode penambangan berdasarkan material terdapat 4, yaitu open pit atau open cut, open cast, open mine yang digunakan untuk mineral yang mengandung logam, strip mine untuk endapan yang letaknya relatif horizontal atau mendatar, quarry diterapkan pada mineral non logam dan atau batu bara, alluvial mining atau place mining, beach mining untuk endapan placer atau alluvial. Berikut adalah dampak positif dari aktivitas penambangan. Dampak positif dari aktivitas penambangan dapat dirasakan seperti penambahan pendapatan dan devisa negara. Kedua, meningkatkan kondisi perkembangan sosial, ekonomi, dan budaya, serta kesehatan masyarakat daerah setempat. Ketiga, memberi kesempatan kerja yang lebih besar. 4, memberi kesempatan alih teknologi. 5, memantapkan keamanan dan kelestarian lingkungan. Terakhir, berperan sebagai pusat pengembangan wilayah, community and regional development. Serta ada pula dampak negatif dari aktivitas penambangan, yaitu 1, mengubah morfologi dan fisiologi daerah tersebut, seperti tata guna lahan. Yang kedua, berpeluang merusak lingkungan karena kesuburan tanah dapat berkurang atau hilang di sekitar area penambangan. Kedua, mengurangi vegetasi sehingga dapat menimbulkan kegunungan hutan dan longsor serta erosi. Ketiga, flora dan fauna rusak sehingga ekologi juga rusak. 4, mencemari sungai. 5, polusi suara dan udara diakibatkan dari aktivitas penambangan seperti peledakan. Terakhir, yaitu 3, dapat menimbulkan kesenjangan sosial, ekonomi, dan budaya di wilayah setempat. Sekian materi yang dapat saya sampaikan mengenai tambang terbuka. Bila ada salah kata, saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.